wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah wa taufiq, yang dengannya kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama belajar terkait dengan urusan agama kita setelah menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat maghrib berjamaah. Nah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat derajat kita semua di sisinya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita pada malam hari ini insyaallah kita akan berbicara sedikit terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, yang dimana mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah asatirul awwalin, kan gitu ya ayat sebelumnya. Qala asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin. Apa itu asatirul awwalin? Itu hanya sekedar dongengan belaka, dongengan orang-orang terdahulu. Ibaratnya hanya sekedar cerita-cerita pengantar tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menimpalin atas apa yang mereka katakan sebagai bentuk ya bantahan atas celaan mereka, atas hinaan mereka terhadap Al-Quran, yang dimana ini adalah merupakan kalamullah. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Bahwa apa yang mereka katakan ini enggak benar. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadaan mereka. Nah, ini sedikit banyak kita akan mengambil faedah dari apa yang Allah katakan berkaitan dengan apa yang setelah Allah sebutkan berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir, dan ini bisa kita bawa terhadap keadaan kita juga untuk ngambil ibrah, untuk ngambil pelajaran agar kita tidak seperti mereka, meskipun ayatnya berkaitan dengan orang siapa? Orang kafir. Kata Allah Ta'ala, kalla, sekali-kali tidak, bahwa Al-Quran bukan asatirul awalin. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dongengan. Makanya berkaitan dengan Al-Quran itu kan kita disuruh untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, meninggalkan apa yang dilarang, kemudian wa nusaddiqu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran bukan dongengan belaka, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur. Karena apa yang di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan
Ini semuanya ada hikmahnya dan ini semuanya terjadi. Yang dikabarkan oleh Allah di masa yang akan datang, yang akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Dari kaum-kaum terdahulu yang Allah azab, yang Allah Subhanahu wa taala bumi hanguskan mereka terkait dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, berkaitan dengan orang-orang soleh, berkaitan dengan apa yang ada, ini semuanya terjadi. Yang tidak seperti cerita-cerita fiktif yang sekarang ini, ya, yang apalagi dongengan-dongengan masyarakat belaka yang dimana ini nggak tahu kebenarannya, ya, yang dimana ini juga harus kita perhatikan. Coba kita ganti dengan kisah-kisah nyata yang di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah para sahabat. Ini insya Allah lebih bermanfaat untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita. Ala kulli hal di sini berkaitan dengan Al-Quran, Allah nafikan apa yang mereka katakan. Enggak, sekali-kali tidak. Itu bukan hanya sekedar dongengan. Makanya kita disuruh untuk mengimani apa yang Allah kabarkan. Kita membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam Al-Quran. Enggak boleh kita dustakan. Kemudian kata Allah, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Justru yang menjadikan mereka itu mengatakan hal tersebut adalah apa? Rona ala qulubihim. Hati mereka itu ada tabir penutup hatinya. Ya, ada tabir penutup hati yang dimana ini adalah atas dasar apa yang mereka lakukan. Apa itu ron? Nah, di sini. Ini yang ingin kita sebutkan berkaitan dengan makna ron yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Apa itu ron? Ron itu maksudnya adalah dia penutup hati, yang akan menutupi hati kita. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan perbuatan kita sendiri. Yang dimana perbuatan ini adalah perbuatan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, yang dimana itu yang akan menjadikan tabir penutup hati, sehingga hati kita tertutup, sehingga hati kita itu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang taat, mana yang maksiat. Ini lebih bahaya lagi. Tapi ala kulli hal dia akan sangat berpengaruh terhadap hati kita. Makanya ada yang dikatakan oleh, ini dinukilkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dari Bakar bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ron di sini, yang merupakan tabir penutup hati, adalah, kata beliau, innal abda idza adnaba sara fi qalbihi kawakhzatil ibrah. Ya, kawakhzatil ibrah. Seorang hamba itu ketika dia melakukan dosa, terjerumus pada kemaksiatan, maka hatinya ini bagaikan ditusuk jarum. Ya, ibaratnya kita punya kertas putih, ya. Kita ibaratkan hati itu seperti kertas yang putih, bersih. Kemudian ditusukin jarum. Satu. Kan nggak kelihatan jarum seberapa besarnya tuh. Kecuali kalau jarumnya jarum apa itu? Bagor. Yang buat jarum bagor kan gede itu ya. Ya, taruhlah jarumnya jarum bagor itu yang untuk, tahu bagor ya? Iya. Jarumnya kan lumayan, atau jarum yang kecil lah, jarum untuk baju kita. Ini jarum ibaratnya ketika seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan, diibaratkan contohnya, atau kita ibaratkan, kita umpamakan hati kita itu seperti kertas putih. Kemudian ditusuk jarum. Apa yang terjadi? Ada lubang, meskipun kecil. Meskipun kecil. Ini sekali. Kalau sekali nggak kelihatan. Ya, terlalu kecil untuk dilihat. Tapi kalau dia itu adnaba, fa idza adnabal abdu adzanba, atau ketika dia itu kemudian thumma sara idza adnaba tsaniyatan sara kadzalika. Ya. Katakan oleh beliau, kalau seorang hamba dia itu melakukan dosa, maka hatinya akan
ditancepin, akan ditusuk dengan apa? Seperti tusukan jarum, berlubang. Thumma idza sara adnaba tsaniyan, kemudian kalau dia itu melakukan dosa kembali untuk kedua kalinya, apa yang terjadi? Sara kadzalika, maka akan ditusuk lagi. Yang ketiga kali, tusuk lagi. 4 kali, tusuk. Apa yang terjadi? Maka lubangnya akan banyak. Ya, bisa jadi dari lubang yang kecil ini akan menjadi lubang yang besar. Rapuh itu hatinya. Maka beliau mengatakan, "Tsumma idza katsuratiz dzunubu, sharal qalbu kal munkhal." Ya, sharal qalbu kal munkhal au kal ghirbal la ya'i khairan. Kemudian kata beliau, ketika lobang-lobang jarum tersebut itu menjadi banyak, maka akhirnya hati ini itu bagaikan munkhal. Itu bagaikan ayakan yang kasar itu, ayakan atau jala itu. Yang banyak lubangnya, garisnya cuma dikit, ya. Sehingga lubangnya besar. Kemudian kata beliau, la ya'i khairan. Yang dimana gara-gara dosa yang dia lakukan sehingga menjadikan hati ini berlubang yang awalnya kecil, karena saking banyaknya lubang akhirnya menjadi besar. Sehingga apa akibatnya? La ya'i khairan. Sehingga dia itu tidak menyadari, tidak bisa mengambil kebaikan. Kenapa? Ya ibaratnya ayakan, Pak. Kalau ayakan kasar lubangnya gede, ya. Itu kalau kita masukkan sesuatu yang untuk diayak, otomatis kan banyak yang keluar. Ya. Karena lubangnya besar. Sehingga saringan tersebut tidak bisa menyaring kebaikan-kebaikan yang ada. Nasihat-nasihat kebaikan lewat, nggak diterima. Kebaikan-kebaikan yang sampai pada dia indahkan, nggak digubris. Kenapa? Karena dia itu tidak memahami kebaikan itu yang mana. Nggak bisa membedakan ini baik, ini buruk, gara-gara dosa tadi. Ya, gara-gara dosa tadi. Wala yathbut fihi shalah, sehingga tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang dia dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Dia tidak mendapatkan kebaikan si hati ini. Ya gara-gara dosa yang dia lakukan. Ini akibat seorang ketika dia melakukan dosa, ternyata itu akan sangat berpengaruh pada hatinya. Ya, sedikit banyak akan mempengaruhi hatinya. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi SAW, idza akhta'al abdu khati'atan, ketika seorang hamba dia itu melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Nabi SAW menggambarkan ketika seorang dia itu melakukan terjumus dalam dosa, maka hatinya akan dititik dengan titik hitam. Dititik dengan apa? Titik hitam. Nah, kalau dia itu naza'a wastaghfara wa taba, kalau dia itu berlepas diri dari dosa tersebut, dia beristighfar, dia kemudian itu taubat pada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka hatinya akan dikembalikan lagi. Itu titik hitamnya, noda hitamnya akan dihapus. Tapi fa'in ada, kalau dia balik lagi ke dosa yang tadi yang dia lakukan, atau dosa-dosa yang lain yang ada dari kemaksiatan yang ada, apa yang terjadi? Maka akan ditambahkan lagi titik hitamnya di hati tersebut. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga akan mendominasi hatinya. Ini bahaya. Kalau titik hitam itu mendominasi hatinya, sehingga titik hitam tersebut menggelapkan hatinya, ini repot. Ini bahaya. Tapi kan kita nggak tahu. Ya bagaimana apa yang terjadi pada hati kita, tapi nanti kita lihat. Apa yang dikatakan Fudail bin Iyad ini sangat perlu untuk kita renungi bersama dari akibat dosa yang kita lakukan.
Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba dia itu melakukan dosa di titik hitam, melakukan dosa titik hitam. Kalau dia itu balik lagi, dia itu bertaubat, dia itu kemudian beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan tadi, akan dihapus. Balik lagi ke dosa, akan titik hitam, titik hitam, titik hitam, sampai hatinya itu tidak ada putihnya sama sekali. Atau bisa dibilang mendominasi. Berarti lebih banyak hitamnya daripada putihnya si hati. Nah, ini bahaya. Sehingga jamaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini, ini kita harus ambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini juga berlaku untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Bukan berarti kita orang kafir kemudian dikiaskan dengan ini, enggak. Dari dosanya itu loh. Ya. Dari dosa-dosa yang dia lakukan, dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ini akan berpengaruh pada hatinya, padahal hati itu apa? Hati ini adalah sumbernya. Sumber kehidupan. Ruhnya jasad kita ini. Tanpa hati ini kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dengan adanya hati yang mulia ini, hati yang bersih, kita akan bisa menerima nasihat, menerima kebaikan, melakukan kebaikan dari apa yang ada, yang masuk ke dalam hati kita. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan banyak orang-orang yang sampai mereka itu ya menghabisi nyawanya gara-gara gelisah menghadapi hidup. Dia itu bunuh diri. Ada yang bunuh dirinya dengan apa? Dengan pakai alat yang tajam, dengan pisau misalnya. Atau ada yang melemparkan dirinya dari lantai berapa. Ada juga yang gantung diri dan yang lainnya. Ini kenapa? Mereka merasa gelisah menghadapi kehidupan. Merasa resah, nggak nyaman. Hidup itu tidak merasa nyaman. Ya padahal hidup ya kita semua punya masalah dalam kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dari kehidupan yang gelisah ini kan sebuah akibat yang dimana itu ada sebabnya. Kenapa mereka sampai bunuh diri? Bahkan dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri itu tahun 2023 ya dari rentan waktu antara Januari sampai 18 Oktober ini tahun kemarin, itu hampir 1.000 orang kasus bunuh diri. Itu sekitar 971 kasus ya, kasus orang bunuh diri. Kemudian kalau tahun sebelumnya tahun 2022 itu sekitar 900-an. Ya ini kalau 2004 mungkin lengkap 1.000. Alhamdulillah. Ini kenapa sampai mereka bunuh diri? Ya karena gelisah itu. Nah, gelisah ini kan sebuah akibat yang dimana ini ada sebabnya. Kita sebagai muslim cari sebabnya apa kira-kira? Akar permasalahan di mana? Kenapa mereka sampai berani-beraninya bunuh diri? Sampai menghabisi nyawanya tersebut. Ya ternyata masalahnya adalah di hati itu tadi. Masalahnya di hati. Karena hati ini sumbernya. Kalau hatinya tenang, menghadapi kehidupan dengan tenang, enak. Kalau hatinya dia itu tahu hakikat kehidupan itu untuk apa, enak. Dia itu melakukan perjalanan hidupnya. Karena tahu tujuannya kemana. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya berkaitan dengan masalah hati, kata beliau, idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau hatinya ini benar, hatinya bersih, hatinya baik, maka jasadnya pun akan baik. Begitu juga sebaliknya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya ini rusak, udah jasadnya pun akan rusak. Akan bermasalah kita itu. Dari amal perbuatan yang kita lakukan. Semuanya bermasalah. Kenapa? Karena sumbernya itu tadi. Sumber kebahagiaannya bermasalah, yaitu hati itu. Kalau hatinya nggak tenang, sudah. Kehidupannya juga akan tidak tenang. Maka permasalahannya di sini adalah masalah hati.
Kalau kita hatinya ini dijaga dengan baik, dengan apa? Dengan kita senantiasa berada di atas agama Allah. Nah, rusaknya hati ini dengan apa? Ya dengan kemaksiatan tadi. Dengan dosa yang kita lakukan. Sehingga ini akan merusak hati kita. Seperti tusukan jarum, seperti yang diibaratkan Nabi SAW seperti apa? Itu seperti noda hitam yang ada pada hati kita sehingga merusak hati kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan berkaitan dengan tabir penutup hati ini yang dikatakan dengan ron, ya dikatakan dengan ron, Imam Mujahid mengatakan huwar rajul yudnibud dzamba fayuhitu dzambu biqalbihi, yang dimana ini adalah maksudnya adalah seorang yang dia itu terjerumus pada dosa sehingga dosanya itu akan berpengaruh, akan mempengaruhi hatinya itu. Tsumma yudnibu dzamba fayuhitu dzambu biqalbihi, dan seterusnya. Ya ketika dia terjerumus pada dosa ya itu akan berpengaruh pada hatinya. Nam hatta tughshiya dzunubu qalbahu, sampai hatinya itu didominasi dengan dosa-dosa tadi. Nah, ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 81, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atan faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, ini adalah atas apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari apa? Keburukan, sayyi'ah. Ya, dan dia itu terjerumus pada khati'ah, pada perbuatan dosa. Faulaika ashabun nar, maka mereka termasuk ashabun nar. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Diriwayatkan juga dari Imam Mujahid. Imam Mujahid diriwayatkan dari beliau juga mengatakan bahwa hati itu mithlul kahf. Hati itu diibaratkan seperti kahf. Apa itu kahf? Itu yang sering baca surat Al-Kahfi, Al-Kahf. Apa itu kahf? Apa? Gua. Jadi hati itu bagaikan gua. Kemudian beliau warafa'a kaffahu, beliau itu mengangkat tangannya. Dikepakkan tangannya, diangkat tangannya. Fa idza adnabal 'abdu dzamba inqabada. Kalau seorang hamba dia itu melakukan dosa, maka akan tertutup. Akan tertutup sedikit demi sedikit pintu dari gua tersebut. Guanya terbuka lebar. Ketika dia itu melakukan dosa, maka gua itu akan mulai tertutup. Maka beliau rahimahullah ta'ala dhamma isba'ahu, beliau itu menutup jarinya seperti ini. Berarti gua itu ibaratnya kahaf. Ini kahaf nih, terbuka. Kemudian ketika gua tersebut, ketika kita melakukan dosa, maka guanya akan tertutup, ditutup jarinya. Kemudian thumma idza kathuratid dzunub, atau fa idza adnaba dzamba inqabada, kalau dia itu melakukan dosa lagi, tertutup lagi. Melakukan dosa lagi, tertutup lagi. Melakukan dosa lagi, tertutup sehingga apa yang terjadi pada gua? Dah. Tertutup beneran. Itu kalau sudah tertutup itu gua, gimana mau masuk coba? Kebaikan apa yang akan masuk ke dalam gua tersebut? Ini kalau terbuka kan enak. Apa aja bisa masuk. Ya kelelawar masuk, apa masuk. Ya, jadi ibaratnya hati ini seperti gua. Dia itu siap menerima kebaikan, menerima nasihat, menerima hal-hal yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siap ini hati menerima itu. Tapi gara-gara dosa yang kita lakukan akhirnya akan menutupi. Ya, sampai ketika kita melakukan dosa-dosa dan dosa, akhirnya tertutup itu gua, sama sekali nggak bisa masuk itu kebaikan. Nah, ini puncaknya bahaya. Ketika seorang itu hatinya tertutup. Ya. Hatta yatba'a ala qalbihi, sehingga hatinya pun sudah nggak bisa menerima kebaikan sama sekali. Kalau dia itu apa? Kalau dia itu terus-menerus dalam dosa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan berkaitan dengan masalah dosa, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini dosa
sudah kita sebutkan bagaimana bahayanya dosa yang kita lakukan. Karena dia itu akan berpengaruh pada hati-hati kita. Padahal kita tahu sumber kebahagiaan itu di mana? Di hati. Sumber ketenangan itu di hati. Sumber kebahagiaan, ketenangan, dan seterusnya ini ada pada hati. Ini intinya. Kalau hatinya kita perbaiki, ya, biidznillah semuanya akan lancar dari amal perbuatan yang kita lakukan. Tapi kalau hatinya sudah rusak, hatinya sudah berpenyakit, hatinya sudah ditutup dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya sudah. Ini waliyadzubillah. Ya, itu riwayatnya akan selesai itu. Nah, jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, ya, amal soleh yang kita lakukan itu diibaratkan seperti minyak wangi dia. Amal soleh yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ibaratnya seperti baunya minyak wangi. Yang dimana itu akan menjadikan diri kita juga akan mendapatkan manfaat dari minyak wangi tersebut. Wangi rasanya. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita juga senang duduk dengan kita. Kenapa? Karena wangi. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan orang yang soleh, teman yang soleh itu ibaratnya seperti apa? Kahamil misk, seperti penjual misk. Dia itu seperti orang yang menjual parfum. Ya, maka orang ini akan senang bersama dia karena akan mendapatkan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu akan dikasih hadiah parfum. Nih, buat kamu, biar kamu bisa pakai parfum sehingga wangi juga. Kemungkinan yang kedua, dia akan membeli parfum tersebut. Imma am tabta'a minhu. Ya, kamu membeli darinya. Akan membeli parfum tersebut sehingga mendapat wangi juga. Kemungkinan yang ketiga, minimalnya apa? Kecipretan. Dapat wanginya minimal. Ya, ada 3 orang, 4 orang, itu 1 orang yang pakai minyak wangi, sebelahnya itu kerasa wangi juga. Ya, terasa baunya, senang duduk dengan orang tersebut. Nah, ini akan menjadikan seorang itu yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dia itu melakukan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, meninggalkan hal-hal yang dilarang, dia itu akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang membawa minyak wangi ini, sehingga orang-orang yang di sekitarnya juga senang. Nah, berbeda lagi dengan kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Dia itu seperti bangkai yang berbau busuk. Sehingga dianya sendiri itu merasa jijik. Apalagi orang-orang yang di sekitarnya. Nggak senang. Ya. Kenapa? Karena bau busuknya tadi. Ya, karena bau busuknya, sehingga orang-orang juga merasa jijik, merasa enggan untuk duduk bersama dia. Bahkan jamaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengibaratkan atau beliau mengatakan, mengabarkan kepada kita tentang keadaan beliau sendiri. Ketika melakukan kemaksiatan dan itu berpengaruh bukan hanya pada dirinya, bahkan apa yang ada di sekitarnya itu akan berpengaruh. Kata beliau, inilah asillah. Sungguhnya saya melakukan dosa, melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa a'rifu dzalika, dan hal tersebut saya ketahui fi suluki himari wa khadimi wa imraati wa fa'ri baiti. Kata beliau rahimahullah taala. Sungguhnya saya itu melakukan dosa dan saya mendapati hal tersebut, saya mengetahui hal tersebut dengan perubahan yang ada dari tingkah laku, tindak tanduk dari 4 yang beliau sebutkan. Yang pertama himarnya, yaitu keledainya. Keledainya bermasalah. Keledainya sering ngambek mungkin, ya keledainya ya sakit-sakitan mungkin. Nah, mungkin kalau kita ibaratkan ya motor kita itu sering bermasalah, ya. Mobil kita, kendaraan kita kok ngambek terus, dandan terus. Ini jangan diomelin itu kendaraannya. Introspeksinya ke diri. Ini tuh kurang lebih atas apa yang saya lakukan sehingga berpengaruh padanya. Gitu.
Ini pikiran beliau, Masya Allah sekali. Itu bukan keledainya yang diejek, bukan keledainya yang dihinakan. Allah, dasar keledai nggak bermanfaat, kamu kok kayak gini terus, ya, bukannya memberikan manfaat, malah bermasalah terus. Bukan keledainya yang disalah-salahin, tapi dirinya sendiri. Ini gara-gara dosa saya. Kemudian yang kedua, wa khadimi, pembantunya. Pembantunya juga bermasalah. Ya, pembantunya mungkin kenapalah. Ya, pembantunya nggak nurut lah, pembantunya inilah, itulah. Nah, itu beliau nggak nyalain pembantu. Yang ada ngelihat dirinya. Oh, ini gara-gara dosa yang saya lakukan. Sehingga pembantu saya jadi kayak gitu. Sehingga pembantu saya jadi bandel. Sehingga pembantu saya nggak nurut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wamro'ati, dan istriku. Ini berpengaruh juga pada istrinya. Istrinya itu disuruh nggak maulah. Istrinya diminta untuk inilah nggak maulah. Nggak mau meladeni, nggak mau melayani di ini dan seterusnya. Itu yang disalahin jangan istrinya. Kita kan seringnya kayak gitu ya. Kalau ada hak yang belum kita terima, ya seringkali apa? Kita nuntut hak kita. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu nggak memberikan hak saya? Jangan melihat haknya yang nggak ditunaikan. Kita sudah menunaikan kewajiban belum gitu loh. Loh gimana mau masak? Nafkah aja nggak ngasih, nggak ngasih uang uang belanja, ya diomel-omelin kenapa nggak masak, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Lah apa yang mau dimasak? Yang dimasak aja nggak ada. Kamu nggak ngasih saya nafkah, kok marah-marah? Lihatnya diri sendiri nih, kewajiban kita sudah ditunaikan belum? Kita sudah melakukan kemaksiatan yang ada sehingga ini berpengaruh nih pada istri-istri kita. Ya, ini juga sebaliknya. Kalau suaminya bermasalah, istri juga introspeksi. Ini jangan cuma nyalain suami ini. Mentang-mentang yang disebut di sini Fudail bin Iyad mengatakan apa? Berpengaruh pada istri atas dosa yang kita lakukan nanti jadi senjata tubi. Ya saya jadi kayak gini gara-gara kamu melakukan dosa. Iya. Ibunya juga sama. Kalau ngelihat kok suaminya berubah ya. Kok suaminya jadi kurang romantis ya. Kok suaminya yang biasanya nyapa kok diem-diem aja ya. Ini jangan suaminya yang disalah-salahin. Oh, ini saya nih. Pasti ada masalah dengan saya. Kan enak gitu loh. Saling pengertian, saling memahami, saling introspeksi diri. Saya yang salah gitu loh. Ada apa dengan saya sehingga kok berubah? Sehingga berpengaruh pada dia. Salahnya di mana? Bisa ditanyakan pada pasangan, ada apa ya Bia? Kok kayak gini ya? Kan enak gitu. Ya, sehingga kalau saling memaafkan, saling mengerti, saling introspeksi diri, ini insya Allah akan menjalin hubungan yang romantis antar keluarga. Taib. Antar suami dan istri. Kemudian yang keempat kata beliau, wafa ribaiti. Bukan hanya kendaraan, bukan hanya pembantu, kalau punya pembantu ya. Bukan juga hanya sekedar istrinya. Bahkan fa'ri baiti. Fa'ar. Apa itu fa'ar? Tikus, ya Allah. Tikus yang di rumah, kalau kok tikus kok tambah banyak, tikus yang sering rusak, kabelnya itu, kabel listriknya sering dimakanin. Ya kemarin saya diperlihatkan itu, ya kabel PLN segitu banyaknya kabel digigit tikus satu, ya rusak, bermasalah. Ya, ini kalau misalnya kita lihat motor, kelistrikan motor atau kelistrikan mobil, digigit tikus satu error, udah bingung kita. Nah, ini tikusnya kalau kayak gitu, kalau bermasalah ini, tikus kok banyak, kita tikusnya kok bermasalah di rumah kita, kok menjadi-jadi di rumah, ini jangan disalahkan tikusnya. Ya mungkin dikasih perangkap sekali dua kali kok masih kayak gitu. Nih, kita suudzon pada diri kita. Ada masalah dengan kita ini. Sehingga tikusnya aja nggak nyaman. Tikus nggak nyaman coba loh. Ya makanya benar dosa itu ya, diibaratkan dosa itu ibaratnya bangkai yang berbau busuk. Orang-orang yang di sekitar kita, bahkan hewan yang bersama kita aja, ya itu nggak merasa nyaman dengan kita. Ya, bukannya dia pergi, tapi apa? Terjadi sesuatu yang menjadikan mereka itu nggak, kenyamanannya itu terlihat, ketidaknyamanannya
itu ketidaknyamannya itu terlihat. Sehingga dia itu bertingkah enggak sopan lah, bertingkah sesuatu yang tidak kita sukai lah. Ini kembali lagi pada diri kita. Masalahnya di kita. Ya, masalahnya di kita. Sehingga kalau kita itu memahami terkait dengan masalah ini, ya, berkaitan dengan pengaruh dosa, yang dimana dosa itu akan menghitamkan hati, dosa itu akan menjadikan hati itu akan berlubang dengan lubang yang banyak, akan menjadikan kita itu tidak bisa menyaring kebaikan. Nah, maka kita harus jaga hati kita. Dengan apa? Dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Dengan kita mendekat pada Allah, kita mendekat kepada Allah dengan melakukan ketaatan padanya. Melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Untuk menjaga hati kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang punya hati siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Maka kita seyogyanya sebagai seorang hamba wajib bagi kita untuk apa? Mendekat pada Allah. Biar hati kita dikokohkan, biar hati kita dikuatkan. Biar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, pada hakikatnya kita dengan pilihan kita sendiri, tentunya dengan takdir Allah, tapi kita juga punya pilihan di situ. Wahadainahun najdain. Allah sudah memberikan pilihan pada kita. Ini baik, ini buruk, ini taat, ini maksiat. Kamu pilih yang mana? Mau taat, mau maksiat? Mau dekat pada Allah atau mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, apalagi itu adalah satu hal yang disengaja, ya, satu hal yang disengaja, kita menyengaja diri untuk melakukan dosa tersebut. Maka di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita menjauh dari Allah. Kalau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, padahal yang punya hati ini Allah, terus gimana nih hati kita nanti? Allah yang punya hati, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Lah, kalau malah kita jauhi, terus gimana coba dengan hati kita? Harusnya kita malah mendekat pada Allah biar hati ini dijaga oleh Allah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka di sini kita bukan berarti kita menafikan bahwa kita seorang hamba itu tidak akan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Enggak. Bukan itu poinnya. Ya. Kita disuruh menjauhi kemaksiatan dan dosa. Sangat memungkinkan sekali kita terjerumus pada dosa. Sangat mungkin sekali. Sengaja ataupun tidak disengaja. Tapi yang paling penting adalah ketika kita terjerumus pada dosa dan maksiat, segera istighfar taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam hadits qudsi, ya bna Adam, law kanat dzunubuka ana as-sama, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu itu menjulang tinggi, setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, beristighfar pada Allah, la ghafartu laka wa la ubali, pasti aku ampuni dosa kamu dan aku tidak akan mengindahkan dosa tersebut lagi. Ya, kalau kita kan mungkin memaafkan kesalahan seorang, kita masih dongkol tuh hatinya. Masih sewot sama dia. Masih pengaruh itu hati kita. Allah enggak kayak gitu, enggak seperti manusia. Ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, ya sudah, selesai urusan. Ya, tidak kemudian ini dan itu seperti layaknya seorang makhluk, enggak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam, wahai anak Adam. Kalau dosa yang telah kamu lakukan ini, ya, itu seluas bumi. Dosanya itu seluas bumi. Tsumma laqitani, kemudian engkau menemuiku. Ya, menemuiku, la tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituha biqurabiha maghfirah. Pasti aku akan datangi kamu dengan apa? Dengan seluas bumi dari dosa yang kamu lakukan, diganti dengan ampunan Allah. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak menyekutukan Allah. Kalau kita berbuat kemaksiatan, terjerumus pada dosa,
Dan siapa di antara kita yang tidak terjerumus pada dosa? Pasti melakukan dosa. Tapi poinnya adalah agar kita kembali pada Allah, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ampuni kita dan seterusnya. Ya. Terjerumus pada dosa, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala karena kita itu bukan malaikat yang tidak melakukan dosa, yang Allah katakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bermaksiat pada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan. Adapun kita, ya tidak seperti malaikat. Kita kadang terjerumus pada dosa, melakukan kemaksiatan, tapi poinnya adalah agar kita itu beristighfar pada Allah, bertobat pada Allah dari kemaksiatan yang ada. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan dosa, dan ketika kita melakukan dosa segera beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.